Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, saya ucapkan selamat bagi mahasiswa baru Administrasi Fiskal Angkatan 2020. Kami memberikan apresiasi kepada seluruh mahasiswa karena tentunya perjuangan untuk dapat diterima menjadi mahasiswa Administrasi Fiskal via UI tidaklah mudah. Apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini. Kami menyambut mahasiswa baru melalui perkenalan sistem akademik fakultas dengan sukacita, meskipun dilakukan secara virtual, khususnya bagi mahasiswa administrasi fiskal. Sebagaimana diketahui bahwa program Sarjana Administrasi Fiskal merupakan program studi di dalam Fakultas Ilmu Administrasi yang berkonsentrasi mengkaji mengenai perpajakan. Pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal, di mana pajak sebagai kontributor terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga keberadaannya memiliki peran penting bagi keberlangsungan negara. Dalam rangka menjawab tantangan global, pemerintah selalu berupaya mengembangkan kebijakan pajak di Indonesia, khususnya di era digital ekonomi saat ini. Oleh karena itu, mempelajari perpajakan akan memberikan kesempatan yang sangat besar bagi mahasiswa untuk dapat berperan dalam perekonomian negara. Begitu banyak peluang karir di bidang perpajakan yang dapat dikembangkan. Departemen Ilmu Administrasi Fiskal dan seluruh stakeholders, mahasiswa, orang tua, alumni, mitra kerjasama, akan bersinergi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang perpajakan, serta melakukan pembinaan perilaku mahasiswa guna membekali lulusan agar dapat cepat beradaptasi dengan dunia industri. Sekali lagi, saya ucapkan selamat telah bergabung sebagai keluarga besar Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Saya tutup sambutan ini dengan sebuah pantun. Siang hari paling enak makan rujak, buah mengkal segar rasanya. Kalau mahasiswa ingin belajar pajak, administrasi fiskal via UI sudah tepat pilihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan sistem akademik fakultas Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, kita mulai dari pengenalan struktur pengelola program sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fiskal. Saya Mila Septriana Setiawati, selaku Ketua Departemen, dibantu oleh Pak Adang Hendrawan, selaku Sekretaris Departemen, dan Mas Lukman Fauzi, selaku Staf Pengembangan, dan Mbak Edet Crescentia, selaku Staf Administrasi Departemen. Mahasiswa dapat menghubungi kami terkait dengan akademik perkuliahan. Untuk saat ini mungkin belum dapat bertatap muka secara langsung, namun dapat berkomunikasi melalui telepon ataupun WhatsApp. Sedangkan apabila terdapat masalah terkait administratif, mahasiswa dapat langsung menghubungi Mbak Edet ataupun Mas Lukman. Selanjutnya, pemaparan visi, misi, dan tujuan program sarjana administrasi fiskal. Merujuk pada visi Universitas Indonesia, maka visi program sarjana administrasi fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia adalah menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing dalam studi administrasi dan kebijakan perpajakan melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia. Sedangkan misi program studi sarjana administrasi fiskal adalah pertama, menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam bidang ilmu administrasi, kebijakan, dan tata kelola perpajakan. Kedua, menyelenggarakan kegiatan tridharma dalam bidang perpajakan yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global. Ketiga, menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi luhur, dan mampu bersaing secara global di bidang perpajakan. Keempat, menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi Universitas Indonesia.
Tujuan program studi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia adalah dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang memiliki kemampuan mengintegrasikan pengetahuan perpajakan untuk memecahkan masalah secara komprehensif, holistik, dan imparsial. Memiliki keterampilan profesional untuk mengaplikasikan kebijakan dan regulasi di bidang perpajakan, serta memiliki kemampuan beradaptasi dalam perubahan teknologi dan lingkungan di bidang perpajakan. Program Learning Outcome atau capaian pembelajaran lulusan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu program studi, fakultas, dan universitas. Untuk capaian pembelajaran program studi, terdapat 7 poin yang akan dicapai dengan pembelajaran seluruh mata kuliah di dalam program studi. Capaian pembelajaran yang pertama, mampu mengevaluasi kebijakan perpajakan berdasarkan norma hukum dan prosedur dalam sistem perpajakan di Indonesia. Capaian pembelajaran ini dapat dicapai dengan mata kuliah pengantar hukum pajak, sistem dan prosedur perpajakan, pemeriksaan pajak, investigasi dan penyidikan pajak, serta peradilan administrasi pajak. Selanjutnya, capaian pembelajaran kedua, mampu menganalisis kebijakan dan administrasi perpajakan dalam rangka memecahkan masalah di bidang perpajakan, yang dapat dipenuhi dengan mata kuliah, pengantar perpajakan, pengantar kebijakan pajak, manajemen pajak, seminar pajak, pemajakan atas bisnis dan industri tertentu, laboratorium perpajakan 1 dan 2, serta ekonomi perpajakan. Capaian pembelajaran ketiga, yaitu mampu menerapkan prinsip akuntansi dan perpajakan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dan fiskal, yang akan dipenuhi mahasiswa dengan mempelajari mata kuliah dasar-dasar akuntansi 1 dan 2, akuntansi biaya, akuntansi keuangan 1 dan 2, akuntansi pajak 1 dan 2, serta analisis laporan keuangan. Capaian pembelajaran keempat, yaitu mampu menganalisis prinsip dan kebijakan perpajakan internasional yang dipenuhi dengan mata kuliah pajak internasional 1 dan 2. Capaian pembelajaran kelima, yaitu mampu menerapkan konsep kebijakan dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah, dicapai dengan mata kuliah pajak daerah dan retribusi daerah, serta pajak atas bumi dan bangunan. Capaian pembelajaran keenam, yaitu mampu mengaplikasikan teori dan kebijakan dalam rangka memecahkan masalah terkait pajak berbasis penghasilan dan kekayaan, atau income-based taxation dan wealth-based taxation, yang akan dicapai dengan mahasiswa mempelajari mata kuliah pajak penghasilan orang pribadi, pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, serta pajak penghasilan badan. Kemudian yang terakhir, capaian pembelajaran ketujuh yaitu mampu mengaplikasikan teori dan kebijakan dalam rangka memecahkan masalah terkait pajak berbasis konsumsi atau consumption-based taxation yang akan dicapai dengan mata kuliah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, serta kepabeanan dan cukai. Selanjutnya terdapat 2 capaian pembelajaran fakultas. Yang pertama yaitu mampu menganalisis konsep dan teori administrasi yang meliputi teori dan budaya organisasi, filsafat dan etika administrasi, tata kelola, kebijakan, inovasi, dan kelembagaan, yang dapat dicapai dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu administrasi, teori organisasi, filsafat dan etika administrasi, serta kebijakan, tata kelola, dan kelembagaan. Capaian pembelajaran yang kedua yaitu mampu mengaplikasikan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal metode survei, penelitian lapangan, studi kasus, studi dokumen, dan penelitian kebijakan. Capaian pembelajaran ini dapat dicapai dengan mata kuliah pengantar statistik dan ekonometri, pengantar metode penelitian administrasi, dan metode penelitian perpajakan. Sedangkan capaian pembelajaran universitas terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu memiliki keterampilan kognitif untuk berpikir kritis, logis, kreatif, dan inovatif
serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok. Kedua, memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Ketiga, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijaksana. Keempat, mampu menggunakan bahasa lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik. Kelima, memiliki keterampilan non-kognitif termasuk keterampilan sosial seperti empati dan resolusi konflik, dan kemampuan bersikap komunikatif untuk berjejaring, berinteraksi, dan bekerja sama dengan orang-orang dari latar belakang, asal-usul, budaya, dan perspektif yang berbeda. Keenam, memiliki jiwa kewirausahaan yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika, serta memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai spiritualitas. Ketujuh capaian pembelajaran universitas ini dicapai dengan mata kuliah MPK terintegrasi, MPK Bahasa Inggris, dan MPK Agama, yang mana harus diambil oleh semua mahasiswa Universitas Indonesia. Kurikulum Program Sarjana Administrasi Fiskal via UI merujuk pada ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu menerapkan kurikulum Outcome-Based Education dan Kampus Merdeka. Outcome-Based Education menekankan pada pembekalan knowledge, skill, dan attitude pada mahasiswa, di mana difokuskan pada pencapaian outcome, yaitu kemampuan lulusan agar dapat beradaptasi dengan dunia industri. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara lembaga pendidikan dengan dunia industri. Sedangkan penerapan kurikulum Kampus Merdeka terlihat dari pemberian kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pilihan sebanyak 44 sampai dengan 49 SKS. Baik yang diberikan di dalam prodi administrasi fiskal sendiri maupun mata kuliah di luar prodi namun masih di dalam satu fakultas, yaitu di dalam program studi administrasi publik ataupun niaga, dan atau di luar fakultas ilmu administrasi. Artinya, mahasiswa dapat mengambil di prodi lain, program studi lain yang masih di dalam universitas, atau bahkan di luar universitas. Namun tentunya terdapat persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Selain itu, mahasiswa juga dapat melaksanakan salah satu dari 8 kegiatan yang ditetapkan Kemendikbud, seperti praktek kerja, penelitian, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya, yang akan dijelaskan lebih lanjut setelah mendapatkan keputusan dari Senat Akademik Universitas. Berikut struktur mata kuliah program Sarjana Administrasi Fiskal, di mana mata kuliah terbagi menjadi mata kuliah universitas, terdapat 9 SKS dengan 3 mata kuliah, kemudian mata kuliah wajib fakultas, 15 SKS dengan 5 mata kuliah, mata kuliah program studi yang wajib diambil ada 75 SKS, selanjutnya mata kuliah pilihan atau kegiatan Merdeka Belajar sekitar 45 sampai 47 SKS, dan mata kuliah tugas karya akhir atau skripsi dengan nilai 4 sampai 6 SKS, sehingga jumlah SKS hingga mahasiswa lulus mencapai 144 atau 146 SKS tergantung dari jumlah mata kuliah pilihan yang diambil. Rincian struktur mata kuliah sebagaimana tadi disampaikan, untuk mata kuliah universitas terdapat MPK terintegrasi, MPK Bahasa Inggris, dan juga MPK Agama dengan total 9 SKS. Kemudian mata kuliah fakultas, yaitu dasar-dasar ilmu administrasi, teori organisasi, filsafat dan etika administrasi, kebijakan tata kelola dan kelembagaan, serta pengantar metode penelitian administrasi dengan total jumlahnya 15 SKS. Kemudian mata kuliah program studi. Mata kuliah wajib program studi terdiri dari pengantar perpajakan, pengantar hukum pajak, dasar-dasar akuntansi 1, pengantar statistik dan ekonometri. Ini dapat diambil di semester 1. Selanjutnya, dasar-dasar akuntansi 2, pajak penghasilan orang pribadi, sistem dan prosedur perpajakan, serta akuntansi biaya akan diambil di semester 2.
dan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, pajak penghasilan badan, pemeriksaan pajak, akuntansi keuangan 1, serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah diambil di semester 3. Pengantar kebijakan pajak, pajak internasional, laboratorium perpajakan 1, akuntansi keuangan 2, dan pajak daerah dan retribusi daerah serta manajemen pajak akan diambil di semester 4. Selanjutnya, seminar perpajakan, akuntansi pajak 1, metode penelitian perpajakan akan diambil di semester 5, ditambah dengan beberapa mata kuliah pilihan. Kemudian semester 6 akan mengambil mata kuliah akuntansi pajak dan sisanya mata kuliah pilihan. Untuk skripsi atau tugas karya akhir diambil di semester 7. Ini adalah mata kuliah pilihan di mana mahasiswa memiliki dua alternatif. Alternatif pilihan yang pertama akan mengambil seluruh mata kuliah pilihan dalam bentuk mata kuliah yang diambil, sehingga 45 SKS tadi akan mengambil sekitar 15 mata kuliah. Pilihannya adalah ekonomi perpajakan, investigasi dan penyidikan pajak, peradilan administrasi pajak, kepabeanan dan cukai, pajak atas bumi dan bangunan, pajak internasional 2, pemajakan atas bisnis dan industri tertentu, laboratorium perpajakan 2, analisis laporan keuangan, dan juga magang. Nah, ini semua mata kuliah pilihan yang terdapat di dalam prodi administrasi fiskal. Sementara mata kuliah lain yang mungkin dapat diambil di program studi administrasi niaga yaitu dasar-dasar manajemen keuangan, e-bisnis, inovasi dan organisasi, kewirausahaan, kepemimpinan dan transformasi organisasi, serta hukum bisnis. Mahasiswa juga dapat mengambil mata kuliah pilihan dari program studi administrasi publik, yaitu negara dan pasar, keuangan negara, desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan regional dan perkotaan, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta akuntansi pemerintahan. Sedangkan alternatif pilihan yang kedua, yaitu yaitu mahasiswa dapat mengambil kegiatan Merdeka Belajar seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti penelitian, pengabdian masyarakat, ataupun kegiatan praktek kerja senilai 20 SKS, kemudian sisanya itu mengambil 9 mata kuliah pilihan. Boleh diambil dari pilihan yang tadi disebutkan di alternatif pilihan 1. Berikut sekuen mata kuliah program sarjana administrasi fiskal dari semester 7 hingga semester 1 hingga semester 7. Mata kuliah yang diberi warna kuning ini adalah mata kuliah universitas, kemudian yang warna biru adalah mata kuliah MKWF, wajib fakultas, dan yang tidak berwarna itu mata kuliah wajib program studi, sementara mata kuliah pilihan diberikan warna hijau, mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih. Dari sekuen ini terlihat bahwa mahasiswa dapat lulus dengan 7 semester, 3,5 tahun. Namun, apabila skripsi ataupun tugas karya akhirnya belum dapat diselesaikan di semester 7, maka dapat dilanjutkan di semester 8. Prospek kerja lulusan administrasi fiskal, yaitu lulusan administrasi fiskal dibutuhkan di semua bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian terkait dengan bidang perpajakan. Beberapa profil profesional yang sesuai dengan lulusan program studi administrasi fiskal adalah yang pertama, aparatur sipil negara sebagai ASN di lingkungan kementerian atau lembaga atau badan pemerintah pusat ataupun daerah, seperti Kementerian Keuangan, baik di dalam Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai atau Badan Kebijakan Fiskal. Kemudian di pemerintahan daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Yang kedua, dapat menjadi pegawai BUMN, BUMD ataupun swasta, yaitu sebagai tax spesialis, tax profesional, ataupun tax consultant atau tax manager. Kemudian dapat juga menjadi akademisi perpajakan sebagai dosen, peneliti, tax policy analis, ataupun sebagai instruktur. Dan selain itu dapat juga menjadi wirausaha pajak atau tax entrepreneur.
Sebagai informasi bahwa saat ini alumni administrasi fiskal telah mencapai posisi puncak di berbagai sektor publik maupun private. Di setiap konsultan pajak Big Four terdapat partner posisi tertinggi di dalam konsultan pajak itu dari alumni administrasi fiskal. Kesuksesan dan hubungan baik dengan alumni tentunya memberikan dampak positif bagi program studi, sehingga mempermudah kerjasama dengan berbagai pihak. Berikut beberapa kerjasama yang telah terjalin antara Departemen Ilmu Administrasi Fiskal via UI dengan berbagai lembaga, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Ya, ada di tingkat lokal terdapat Kanwil DJP Jabar 3, kemudian KPP Pratama Depok Sawangan dan Cimanggis, serta dengan Badan Pendapatan Daerah Bapenda DKI Jakarta. Di tingkat nasional dengan Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian konsultan Big Four, PricewaterhouseCoopers atau PwC, kemudian KPMG, Deloitte, EY, Dhani Darussalam Tax Center, GT atau Grant Thornton, MUC, dan juga Zahir Accounting. Di tingkat internasional, kami juga bekerja sama dengan International Fiscal Association, kemudian Leiden University, Melbourne Uni, dan juga OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Berikut adalah data lulusan Sarjana Administrasi Fiskal tahun 2017 hingga 2020. Sebagai informasi, saat ini via UI tidak lagi menerima program sarjana ekstensi, sehingga jumlah lulusannya semakin berkurang dan kuotanya diperbanyak untuk program sarjana reguler. Berikut data lulusan dengan masing-masing status. Dapat dilihat bahwa jumlah cum laude cukup signifikan untuk mahasiswa administrasi fiskal. Harapannya untuk mahasiswa baru angkatan 2020 nantinya juga dapat lulus dengan status cum laude. Amin ya robbal alamin. Berikut kegiatan Departemen Ilmu Administrasi Fiskal tahun akademik 2019 hingga 2020. Yang pertama ada open recruitment, kuliah umum dan juga pemberian beasiswa oleh Dhani Darussalam Tax Center. Kemudian kegiatan pendampingan pengisian SPT PPHOP ini dilakukan secara rutin tiap tahun bagi dosen dan juga staf. Kemudian seminar internasional oleh Prof. Kees van Raat dari Leiden University. Workshop pembekalan magang kerjasama dengan MUC. Jadi setiap mahasiswa yang akan melakukan program magang sebelumnya terlebih dahulu dibekali dengan dilakukan pelatihan selama 8 minggu full untuk mendapatkan pembekalan sehingga mahasiswa tidak lagi bingung pada saat mengikuti magang di perusahaan. Kemudian public lecture on international tax dengan tema transfer pricing oleh Melinda Brown dari OECD. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 29 hingga 31 Juli. Selama 3 hari full, mahasiswa mendapatkan materi yang cukup padat dari pagi hingga sore, jam 9 hingga jam 14, jam 4 sore. Kemudian Tax Goes to School, mahasiswa memberikan pelatihan dan juga pendampingan pengisian e-filing kepada siswa SMK dan juga SMA di wilayah Depok. Dan ini penandatanganan kerjasama via UI dengan DDTC serta bedah buku yang rutin dilakukan setiap tahun. Kemudian International Tax Seminar dari Prof. Lee Burns dari Melbourne University dilakukan dari tanggal 31 Oktober hingga 2 November. Sama seperti sebelumnya, ini dilakukan full dari pagi jam 9 hingga jam 5 sore. Kegiatan ini setara dengan mengikuti 1 mata kuliah selama 1 semester full. Kemudian International Tax Seminar dari Mr. Ben Song Ong. Beliau adalah pejabat di Australian Tax Officer
Demikian beberapa kegiatan yang dilaksanakan Departemen Ilmu Administrasi Fiskal selama tahun 2019-2018. Baik, selanjutnya dosen tetap Departemen Ilmu Administrasi Fiskal. Kami memiliki total 15 dosen tetap yang dengan kualifikasi doktor, terdapat 6 orang, kemudian magister sisanya. Namun beberapa juga sudah dalam proses sedang melanjutkan untuk program doktoral. Dosen tetap Departemen Ilmu Administrasi Fiskal yang pertama yaitu Profesor Dr. Gunadi. Sebelumnya Prof. Gunadi juga aktif di Direktorat Jenderal Pajak dan juga PPATK, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta di Komisi Pengawas Perpajakan. Yang kedua, Profesor Dr. Haula Rosdiana. Beliau selain sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik via UI, juga sekaligus menjadi anggota Komisi Pengawas Perpajakan. Kemudian Dr. Ning Rahayu, beliau juga sebagai Ketua Senat Akademik Fakultas, sekaligus sebagai partner di Konsultan Pajak Santoso. Kemudian Dr. Titi Muswati Putranti, beliau sekaligus menjadi Direktur Keuangan UI. Kemudian saya sendiri dan Pak Iman Santoso sebagai partner di konsultan Big Four, EY. Pak Adang juga sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Fiskal. Kemudian Ibu Inayati, Manajer Riset dan Publikasi. Saat ini beliau menjabat juga sebagai Manajer Riset dan Publikasi. Kemudian Mas Wisamudro Jati, beliau juga sebagai praktisi di konsultan EY. Mbak Neni Susilawati, saat ini juga sedang melanjutkan program doktoral. Kemudian Mbak Wulandari Kasari, Mbak Indriani, kemudian Mbak Arfa Habib Saragi, saat ini juga sedang melanjutkan program doktoral. Mbak Murwenda, dan satu lagi yang belum dimasukkan yaitu Mbak Maria Tambunan, yang saat ini sedang melanjutkan program doktoral. Mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Fiskal via UI cukup banyak memiliki prestasi. Tentunya prestasi ini diperoleh dengan kerja keras, di mana kami setiap tahun menyeleksi 12 mahasiswa, terdapat 4 tim, untuk menjadi tim lomba yang akan diberikan pelatihan secara intensif oleh alumni. Sehingga sebelum mengikuti lomba, mahasiswa sudah dipersiapkan. Berikut prestasi mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang pertama, juara 1 lomba Call for Paper, penyelenggaranya Indonesian Taxation Student Association atau ITSA National Conference tahun 2020. Kemudian juara 1 Deloitte Tax Challenge tahun 2020, penyelenggaranya Deloitte. Kemudian lomba Business Case Challenge 2020, juara 1, penyelenggara Harvard College Conference USA. Juara 1 dan juga juara 2, lomba Accrued 2020 Tax Competition tingkat nasional dengan penyelenggara Universitas Erlangga. Kemudian juara 1 dan juga juara umum Accounting and Tax Competition ke-6 se-Indonesia tahun 2019, penyelenggara Politeknik Negeri Bali. Dalam perlombaan ini, mahasiswa membawa pulang piala bergilir dari Kanwil Bali. Kemudian juara 1, 20 Tax Seminar Training Treasure, Quest TST 2019 dengan penyelenggara FEB UI. Kemudian terakhir ini juara 3 Call for Paper tahun 2019, penyelenggaranya via Universitas Brawijaya. Demikian perkenalan sistem akademik Departemen Ilmu Administrasi Fiskal via UI. Semoga mahasiswa baru mendapatkan gambaran mengenai kurikulum dan juga berbagai kegiatan akademik yang dilaksanakan di Departemen Ilmu Administrasi Fiskal.
Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dapat menghubungi langsung pada kami atau melalui panitia PSAF. Akhir kata, semoga sehat selalu dan sukses dalam perkuliahan. Satu pesan saya, selesaikan dengan baik apa yang sudah kalian mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.